Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama belajar materi matematika untuk persiapan penilaian akhir tahun. Pada video kali ini kita akan belajar pada bab aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, kita simak terlebih dahulu soal-soal apa saja yang akan kita bahas pada video ini pada slide berikut. Soal nomor 1. Diketahui ya, soal nomor 1, sebuah segitiga ABC kita gambarkan terlebih dahulu, misalkan A di sini, B di sini, dan C di sini. Berarti ini sudut A, ini sisi A, ini sudut B, ini sisi B, sudut C di sini, maka sisi C di depannya sudut, seperti itu. Informasi pada soal kita lanjutkan. Sudut A 30 derajat, sudut A 30 derajat, sudut C 105 derajat, 105 derajat, dan panjang BC, berarti nilai A adalah 10 cm. Ditanya panjang AC berarti nilai B, dan panjang AB berarti nilai sisi C. Kita akan bahas soalnya. Kalau seperti ini ya, diketahui sisi depan dan sudutnya, maka kita menggunakan aturan sinus ya. Di sini maka nanti ada berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dua buah sudut sudah diketahui, yaitu 30 derajat dan 105 derajat. Sudut yang B berarti besarnya ya, jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut B itu ya 180 dikurangi 105 dikurangi lagi 30 derajat ya. Nah, di sini kita memperoleh nilai sudut B adalah 45 derajat. 45. Nah, kita akan menentukan misalkan B per sin B. A panjangnya 10 cm, sin A berarti sin 30 derajat, panjang B belum diketahui, sin B adalah sin 45 derajat. Kita isikan 10 per sin 30 adalah setengah sama dengan B per setengah akar 2. Maka ini menjadi B sama dengan 10 dikali setengah akar 2 per setengah. Maka bisa kita sederhanakan sehingga nilai B adalah 10 akar 2. Kita lanjut untuk nilai sin C. Nah, kita boleh mengambil B, boleh mengambil A ya. Untuk perhitungannya karena sudah diketahui semua, misal kita menggunakan B, maka B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya tadi kita dapat nilai 10 akar 2 per sin B-nya, sin 45 saya langsung per setengah akar 2 sama dengan C yang belum diketahui per sin 105 derajat. Nah, karena sin 105 itu bukan sudut istimewa, bukan 0, 30, 45, 60 ataupun 90 ataupun kelipatannya, maka kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Tadi saya sudah mencoba menghitung menggunakan kalkulator. Ini nilainya adalah 0,97 kurang lebihnya begitu. Nah, sehingga C ini coret 5 adalah 5 dikali bukan 5 ya. 10 dibagi setengah itu adalah 20 ya. Berarti 20 dikalikan 0,97 sama dengan C. Maka C sama dengan
Ya, kisarannya adalah 19,4 sekian. Nah, itu untuk panjang C. Demikian untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dua buah kapal tanker berangkat dari titik yang sama. Berangkat dari titik yang sama dengan arah yang berbeda sehingga membentuk sudut 60 derajat. Misal yang satu begini, yang satu begini. Intinya terbentuk sudut 60 derajat. Nah, kapal pertama, misalkan ini kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Kapal yang kedua bergerak dengan kecepatan, di kapal kedua 25 jam. Nah, tentukan jarak kedua kapal, berarti di sini misalkan ini jaraknya ini setelah 2 jam perjalanan. Oke, berarti kita cari dulu berapa jaraknya. Misal ini 60 derajat, ini titik awal. Kecepatannya 30 km per jam. Maka dalam 2 jam dia menempuh, ya tinggal kalikan 2, 30 kali 2, maka di sini 60 km. Sisi yang kedua, kapal yang kedua, kecepatannya 20 km per jam. Maka dalam waktu 2 jam, langsung kali 2, dia adalah jaraknya 50 km. Nah, kalau seperti ini, berarti kita yang ditanyakan adalah sisi yang depan sebelah kanan. Nah, bagaimana kita menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus seperti ini? Ya, kalau diketahui satu sudut yang diapit oleh 2 buah sisi yang diketahui, maka kita menggunakan aturan kosinus, di mana misalkan ini saya kasih nama sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Berarti ini sudut A, ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini aturan kosinusnya. Nah, akan kita substitusikan nilainya sehingga nanti kita mendapatkan nilai A. B kuadrat, B-nya 50 kuadrat berarti 2500 ditambah C 60 kuadrat berarti 3600 dikurangi 2 kali B-nya 50, C-nya 60, cos A-nya cos 60. Ini kita jumlahkan jadinya 6100 dikurangi 50 kali 60 3000, ya. 3000 kali 2 6000. 6000 kali cos 60. Ini saya tulis dulu, berarti 6000 kali setengah cos 60. Berarti di sini ini tinggal 3000 kurangi 6100, hasilnya adalah 3100. Ini nilai dari A kuadrat. Sehingga nilai A sama dengan akar dari 3100, yang dia bisa juga kita tulis 10 akar 31. 10 dari mana? Kalau kita masukkan ke dalam dari sini 3100 ini kan kita rubah menjadi 100 kali 31. Nah, ini akar 100 kali akar 31. 100 di akar 10 akar 31, karena dia bukan bilangan kuadrat sempurna, dia ditulis tetap 10 akar 31. Ini jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah segitiga ABC, saya gambar dulu misalkan begini, A, B, dan C
diketahui AB 8 cm, BC adalah 13 cm. Nah, ini gambar sering menipu ya. Jadi walaupun kelihatan paling panjang, tapi ternyata di soal diketahui yang paling pendek. Tidak masalah selama konsep kita itu kuat, maka gambar yang menipu seperti ini juga tidak akan berpengaruh. Dan AC adalah 15 cm. Jika X adalah sudut antara AB dan AC, berarti di sini tentukan nilai dari sin X dikali tangen X. Nah, kita menggunakan aturan apa? Kalau diketahui dua buah sisi mengapit sudut, maka kita menggunakan aturan kosinus ya. Ini berarti saya kasih nama A, sini B dan sini C, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nilainya X saya langsung gantikan. A itu adalah 13 kuadrat sama dengan B berarti 15 kuadrat, C adalah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 15 kali 8 kali cos X. 13 kuadrat 169, 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64 dikurangi 2 kali 15 kali 8, 30 kali 8, 240 kali cos X. Ini ditambahkan, saya langsung pindah ke kiri sehingga menjadi 169 dikurangi 289 sama dengan min 240 cos X. Ini hasilnya min 120. Langsung saya pindah min 240 sama dengan, saya taruh yang tepat, cos X. Ini coret-coret 1/2. Ternyata 1/2 adalah nilai dari cos X. Maka X sama dengan berapa pada sudut istimewa? Cos X yang bernilai setengah, maka sudutnya adalah ya 60 derajat. Nah, ini materi sebelumnya rasio trigonometri saya harap sudah menguasai ya, sehingga nanti ketika di sini kita tidak ada kesulitan. Nah, berikutnya itu sin X dengan tangen X. Kalau kita nggak hafal perbandingan trigonometrinya dari sudut-sudut istimewa, ya nanti repot. Ini kan berarti menjadi sin 60 kali tangen 60. Berapa sinus 60? Berapa tangen 60? Nah, kalau kita tidak hafal kan nanti jadi repot. Sin 60 adalah setengah akar 3, tangen 60 adalah akar 3. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang. Jadi kalau ada perkalian bilangan yang sama dalam akar, ya maka akarnya hilang. Maka menjadi, akarnya hilang, menjadi 3/2. Selesai. Soal nomor 3. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 4. Diketahui gambar ini yang ditanyakan adalah panjang BC ya. Nah, kita tidak bisa langsung. Kenapa? Karena kalau mau menggunakan aturan sinus ya, di sini, maka sudut sini berapa? Kita belum tahu. Kalau mau menggunakan aturan kosinus, diketahui, ini tidak diketahui. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu sisi AC untuk nanti kita pakai pada perhitungan BC. Nah, sisi AC ini bisa kita dekati dengan ada sudut, ada sisi. Sisi yang ditanyakan, maka kita gunakan aturan sinus. Ya, misalkan AC per sin 30 ini sama dengan 10. Saya langsung saja per sin 45. AC per setengah sama dengan 10 per setengah akar 2, sehingga AC sama dengan 10 kali setengah per
setengah akar 2. Ini coret-coret sehingga AC sama dengan 10/2 akar 2. Boleh begitu. Juga boleh ditulis 5 akar 2. Dari mana ini, Pak? 10 per akar 2. Rasionalkan penyebut, kalikan dengan akar yang sama. 10 kali akar 2 ya 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2 ya 2. Ini coret. Asalnya 5 akar 2 dari sini ya. Oke. Jadi kita sudah mengetahui panjang AC adalah 5 akar 2. Nah, setelah ini kita akan menghitung panjang BC. BC bisa kita hitung dengan menggunakan aturan apa? Sudut diapit oleh dua sisi, aturan kosinus ya. Maka sini BC kuadrat sama dengan BC ini ya. Maka sisi yang lain yaitu AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2AC, 2 kali AC kali AB kali cos sudutnya. Saya langsung saja. BC ini yang ditanyakan. AC kita ketahui tadi adalah 5 akar 2 yang dikuadratkan. AB 10 akar 2 dikuadratkan kurangi 2 kali 5 akar 2 kali 10 akar 2 kali cos 60. Setengah sama 2 kita coret dulu. 5 akar 2, 5 dikuadratkan jadinya 25, akar 2 dikuadratkan 2, berarti 25 kali 5, 50. 10 akar 2 berarti iya 200 dikurangi 10 kali 5, 50, akar 2 kali akar 2, 2, 50 kali 2, kurangi 100, setengah sama 2 tadi sudah dicoret. Sehingga BC kuadrat sama dengan 250 dikurangi 100, ya, 150, maka BC-nya adalah akar dari 150. Bilangan siapa yang mendekati ini? 25 kali 6 yaitu ya 5 akar 6. Oke. Nah, dari mana Pak mencari ini? Ya kita cari ya cara merubahnya, kita cari bilangan kuadrat sempurna yang merupakan faktor dari bilangan yang ditanyakan atau yang mau kita cari tahu. Nah, setelah itu kita kalikan dengan bilangan yang lain yang sesuai ya, kekurangannya 150 berarti 25 dikalikan 6, 75 berarti 25 kali 3, 200 berarti 100 kali 2. Nah, nanti sama seperti tadi ini. Akar 25 dipisah kali akar 6. Akar 25 adalah 5, akar 6-nya tetap. Prosesnya begitu untuk mendapatkan nilai 5/6. Oke, semua soal yang ada sudah kita bahas ya. Setelah ini ada soal latihan, silahkan untuk dicoba, dikerjakan. Semoga bisa menambah kemampuan kita, skill kita dalam menghitung matematika pada materi aturan sinus, kosinus, dan juga luas segitiga. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga sukses PAT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.